Hey ho cuy, bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari segala bentuk ancaman debt kolektor pinjol. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Young Wife. Film ini dirilis pada tahun 2018, di mana pada film ini mengisahkan seorang lelaki tua yang kesepian setelah ditinggal pergi oleh istrinya karena meninggal, dan berhasil mendapatkan wanita muda cantik yang sangat menggairahkan. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang lelaki tua yang sedang berjalan sendiri. Kita sebut saja namanya Mbah Yanto. Ia pun meratapi kesedihan setelah ditinggal pergi istrinya dan sesekali sering duduk termenung sendiri. Ia pun sudah memiliki 2 orang anak lelaki yang sangat besar, dan ia selalu dihibur oleh teman sebayanya ketika sedang berada di tempat usahanya. Suatu hari ketika si Mbah sedang berjalan, tiba-tiba ada orang yang menabraknya dari belakang dan mengakibatkan si Mbah terjatuh. Kejadian itu dilihat oleh seorang wanita cantik yang sedang berjalan tepat di depannya. Wanita cantik ini bernama Xiao Hui. Agar lebih gampang, kita panggil saja si Hui. Si Hui ini juga membantu memperbaiki syal si Mbah yang ada di lehernya. Tak lama setelah itu, ia pun langsung pergi. Namun si Mbah tak berhenti menatapnya meskipun si Hui sudah berjalan jauh. Setelah berada di depan toko kue, si Mbah pun masuk dan membeli 1 kue bolu, lalu memakannya di rumah tanpa ada yang menemani. Hal itu pun mengingatkan ia pada istrinya yang selalu menyuapinya. Scene berganti pada si Hui yang sedang berada di rumah bersama seorang pria. Pria tersebut adalah suaminya. Suaminya pun terus menggoda si Hui sampai mereka berdua melakukan adegan perwekukan di dapur selama 1 jam. Setelah selesai, mereka malah bertengkar hebat. Suaminya yang marah karena si Hui tak kunjung hamil, padahal mereka sangat sering melakukan perwekukan. Si Hui pun langsung menelepon seorang teman dan menceritakan kejadian itu kepada temannya, sembari ditemani beberapa botol temulawak yang membuatnya mabuk. Keesokan paginya, terlihat si Hui yang datang kesiangan saat bekerja. Dengan wajah sinis, bosnya pun memberikan ia kostum boneka untuk dipakainya. Pada saat memakai kostum boneka, ia mendengar percakapan kedua teman kerjanya yang sedang membicarakannya. Mendengar hal itu, ia pun merasa sedikit sedih dan tak lama keluar dari toilet. Namun ia tersoledat dan tersangkut karena kepala boneka yang kebesaran. Scene berganti pada si Mbah yang sedang berada di tempat usahanya. Seketika ia melihat seorang wanita yang sedang bercermin sambil meniup melonya yang kegerahan. Si Mbah pun mengingat kalau wanita itu adalah orang yang menolongnya pada saat si Mbah terjatuh. Dan tak lama wanita itu pun keluar dari apotek si Mbah. Pada saat malam hari, si Mbah kedatangan teman sebayanya membawa seorang wanita ke dalam apoteknya. Temannya pun memesan 2 botol obat kuat karena akan melakukan perwekukan. Dengan tatapan sedih, ia melihat temannya begitu gampang mendapatkan wanita, sedangkan si Mbah masih menduka. Di hari berikutnya, terlihat si Hui yang sedang mengecek kehamilannya. Di sana terlihat wajah si Hui yang sedih karena si dokter mengatakan kalau janin si Hui lemah dan beresiko tidak akan bisa mempunyai anak. Ia pun diberi resep dan membeli beberapa obat di apotek si Mbah. Tak lupa si Mbah pun memberikan 1 botol kiranti agar perut si Hui tidak merasa sakit saat terjadi menstruasi. Pada saat si Hui sedang bekerja dengan kostum badutnya, si Mbah menghampiri dan memberikan 1 kantong kresek berisi makanan. Sesampainya di rumah, ia pun langsung membuka kantong kresek tersebut dan memakan potongan daging yang diberikan oleh si Mbah. Sampai beberapa hari si Mbah memberikan perhatian kepada si Hui dan memberikan 1 buket bunga sampai si Hui pun tercengang dengan perilaku si Mbah. Sampai pada akhirnya mereka bertemu di sebuah kafe. Si Mbah menceritakan tentang kehidupannya yang sepi dan menyatakan perasaannya kepada si Hui.
Pada saat si Mbah mengajaknya menikah dan memberikan sepasang cincin, si Hui pun menolaknya dan langsung pergi. Mulai saat itu, si Mbah hanya bisa melihat si Hui dari kejauhan. Namun si Mbah marah ketika ada seseorang lelaki yang melecehkan si Hui dengan mencoba meremas bagian bujur si Hui. Scene berganti pada malam hari. Terlihat si Hui yang baru pulang dari kerjanya. Ia pun masuk ke dalam rumah, dan ia sangat terkejut ketika melihat suaminya sedang berwekuk dengan wanita dengan gaya selendang bedil. Ia pun keluar dari rumah dengan wajah yang sangat sedih. Keesokan paginya, si Hui dimarahi oleh bosnya karena ia menerima telepon pada saat jam kerja. Ia pun didegungkan, lalu si Mbah yang melihatnya langsung memukul bosnya dan mengakibatkan pergelangan tangan si Mbah dipalit. Ketika sedang memasangkan perban di lengannya, ia dibantu oleh si Hui yang menghampirinya. Selesai dari sana pun, mereka langsung makan bersama. Dan di sana si Mbah tetap menyatakan perasaannya. Dan kali ini si Hui menerimanya, dan si Mbah pun memasangkan cincin pada jari si Hui pada keesokan harinya. Pada saat di rumah, si Mbah memberitahukan kabar gembira itu pada keluarganya dan mengatakan kalau besok akan langsung diajak makan bersama di rumahnya. Keesokan harinya, keluarga si Mbah sedang menunggu dan betapa terkejutnya ketika mereka melihat kecantikan si Hui dan tak menyangka ayahnya yang sudah bau tanah bisa mendapatkan wanita muda yang sangat cantik. Apalagi dengan kedua anak lelakinya yang malah terfokus melihat melon si Hui yang masih segar. Si Hui pun hidup bersama si Mbah dengan kedua anak si Mbah. Hidup si Mbah pun terasa lebih berwarna karena adanya si Hui. Mereka pun sering berjalan-jalan bersama dan bermain sepeda sampai suatu ketika si Hui ditotok dari sepeda karena sepedanya oleng. Mereka pun langsung tidur satu ranjang, namun terlihat muka si Hui yang sedikit bete. Si Mbah pun memeluknya, dan tak lama dari situ si Hui pun langsung merangsak naik ke pangkuan si Mbah dengan wajah tegang karena tidak menyangka bisa mendapatkan wanita muda. Dan akhirnya si Hui pun terus menggoyang si Mbah, dan mereka pun berwekuk ria setelah sekian lama tidak melakukannya.